Guys, mau hadiah 10 handphone Samsung dan 1 iPhone 11 nggak? Buruan subscribe channel Arilasu TV dan channel YouTube Si Cepat Express. Tapi ada nggak satu titik yang historical moment buat kamu yang bener-bener kayak, ini mah gila, gue udah nggak tahan gitu. Sempet hampir ya digerayangi oleh sosok Digerayangi dan nyaris masuk. Nah, berarti sebenarnya Mas Ari mungkin ada bakat astral. Tapi katanya gitu kan, ada yang ngelihat kemarin selama syuting katanya ada yang sambil nemenin ya katanya. Bener gak sih? Tuh. Mungkin Ada sekarang gak? juga Kamu ada lihat nih Mas Ari di ruang musik sekarang. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Meskipun di rumah terus, tapi gue nggak halu lagi karena terus bisa kreatif. Dan apapun yang gue beli lewat online maupun marketplace bisa sampai di rumah dengan cepat. Karena ada halunya Si Cepat. Ya? Jangan lupa, jangan sampai halu. Kalau mau halu, pakai halunya Si Cepat. Murah dan cepat. Selamat. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Konten baru malam ini menghadirkan seorang sahabat lama yang gue kenal sudah dari tahun 90-an. Seseorang yang pastinya harus menjadi bintang tamu di konten baru ini karena beliau adalah seseorang yang jauh mempunyai pengetahuan mendalam dibandingkan gue. Kita kembali di Keramat, kisah seram malam Jumat bersama Sarah Wijayanto. Hai Mas Ari, apa kabar Sarah? Baik, gila ya kita kenal tahun 90 ya, wow. Itu gokil sih. 97 lah ya, 96, 97 lah ya, 95. Yeah, we've been through hell on earth ya. Keren Mas Ari. Kabar Sarah? Baik Mas Ari, apa kabar Mas Ari? Gimana? Kita udah 2 bulan loh di rumah aja. Mas Ari berapa lama di rumah? Aku terakhir pergi keluar rumah untuk manggung 13 Maret. Wah, sama berarti udah. Ya. Aku 13 Maret itu nyampe Jakarta dari Bali, habis itu udah di rumah sampai hari ini. Sarah? Ya. Suka nih aku nih. Kamu kan temanku dari 90-an ya, lama banget. Dan memang sih kita tidak intens, tapi kan ada masa-masa kita tiba-tiba ngobrol untuk hal tertentu. Iya. Yeah. Dan ini konten baruku rasanya tidak mungkin kalau aku tidak ngobrol sama kamu. Oke. Jadi Sarah, langsung aja ya. Iya. Itu beberapa kali, tidak banyak, mengalami hal-hal yang tidak bisa aku jelaskan dengan logika. Oke. Aku sama sekali tidak bisa seperti istilahnya melihat. Oke, melihat hantu, melihat itu aku nggak bisa. Sebelum aku ceritakan, aku mau nanya dulu sedikit aja tentang Sarah. Iya. Predikat yang Sarah sandang sekarang itu sebenarnya kalau bisa diawalinya itu kayak gimana sih? Predikat yang sekarang dan apa yang digelutin Sarah. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, tapi gue pribadi pengen banget tahu. Mungkin ada satu hal unik yang terjadi. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya ini sebenarnya apa yang aku punya kemampuan ini itu turunan. Jadi ya dari dulu gitu. Di keluargaku ya yang uti, ibuku, bude, Pak Deku, semuanya itu kalau ditanya ada spesialisasinya masing-masing. Jadi kayak emang udah apa ya, kayak ya turunan gitu. Nah kalau aku pertama kali banget itu melihat umur 8 tahun. Aku lagi main di kamar, terus tiba-tiba ada yang berdiri di jendela ngeliatin ke dalam. Nah aku pikir tuh pembantu dulu, ternyata kok lama-lama jadi hitam, ternyata bukan manusia. Tapi entah kenapa, dulu itu keluargaku tuh ya, kalau namanya orang Jawa, jadi malam apa itu suka ngumpul, terus suka apa ya, suka seance tuh apa ya. Jadi ada momen di mana mereka kalau kejawen tuh kan misalnya malam Selasa Kliwon atau apa, nah itu ngumpul. Nah dari situ mereka biasa mendapatkan informasi ntar ditulis. Itu bukan buat publik ya, jadi bener-bener buat keluarga tok. Gitu. Saat itu belum ada sosmed juga soalnya. Iya betul. Terus kita tuh yang masih kecil-kecil cuman kayak ngelihat gitu dari kamar, ini mereka ngapain gitu. Cuman ya emang
sudah kental apa ya Nggak ada dengan takut, Kak Sarah? hal-hal seperti itu. Nggak takut ya? Aku takut. Dulu tuh waktu aku inget banget ya waktu SD itu, aku paling takut banget sama mencium apa ya wangi. Melati. Sebenarnya kalau wangi itu kita nggak perlu takut ya. Yang takut itu justru malah bau busuk ya. Setelah aku dewasa baru tahu. Dulu itu takut tiba-tiba bau kayu cendana. Itu aku yang lari dari dalam rumah sampai depan. Baunya semakin keras, jadi kayak ngikutin gitu. Itu aku panik, itu aku inget, aku tuh panik banget. Dan ternyata, oh itu leluhur, jadi nggak apa-apa gitu. Dan Ya dengan pengetahuan dasar itu, bahwa itu leluhur, bahwa ini analisanya itu memang sudah turun-temurun di kamu ya? Iya, itu jadi dengan berjalannya waktu, akhirnya aku mau nggak mau mempelajari dan harus belajar untuk kontrol energi yang aku punya. Ya untuk bisa aku bisa menjalani kehidupan sehari-hari, karena kalau nggak aku cepet capek, aku melihat sesuatu yang nggak wajar itu bisa mengganggu pikiran. Kalau misalnya tiba-tiba ngelihat orang tanpa kepala, ngelihat ngelihat wujudnya yang bukan manusia, itu kan kalau kitanya nggak bisa memisahkan energi yang dari luar itu kan akhirnya bisa terganggu gitu. Jadi ya rasanya akan sangat terganggu. Betul, dan tapi itu juga perjalanannya panjang banget Mas Ari. Aku baru masuk ke usia 30-an itu baru benar-benar menerima bahwa oke, gue punya ini, gue menerima dengan ikhlas dan gue akan belajar menyelaraskan semuanya. Gitu. Jadi butuh waktu lama. Menyelaraskan, itu kata kunci tuh. Ya. Itu keren tuh, Kak. Ya. Menyelaraskan semuanya, bahwa ada sesuatu di luar sana, ada sesuatu di dalam diri kita yang bisa connect dengan sesuatu yang di luar sana yang tidak bisa dilihat oleh mata 3 dimensi kita ya. Kira-kira gitu Sarah. Iya. Oke. Karena kan kalau misalnya kita ngomong apa, orang pikir gila atau apa, itu kan butuh apa ya Mas Ari? At least diketawain ya Sarah. Nah, betul, kayak kalau gila sih, halu apa kayak gitu-gitu kan. Cuman ya lama-lama aku berpikir ya this is me. Lo misalnya nggak percaya ya nggak apa-apa, yang penting ini gue. Cuman kan kita ke diri kita itu bagaimana caranya supaya kita tidak akhirnya, kan ada orang yang mungkin menganggap dirinya, mendengar kata orang akhirnya ke dalamnya tuh jadi nggak baik, kan ada juga yang seperti itu. Jadi jangan sampai kitanya kok malah jadi mendelep gitu loh. Ya, banyak orang yang ketika mendapat gift itu bukannya semakin kuat kepribadiannya, menjadi semakin lemah dan akhirnya hancur kepribadiannya kan, ya kan? Kayak bisa misalkan, jadi. Iya, kayak misalkan dia mengikuti itu atau bahkan terlalu tidak memperdulikan, justru itu tidak bagus. Makanya tadi kata-kata menyelaraskan itu bagus banget. Ya. Nah, Sarah. Iya. Ya. Jujur aja. Aku termasuk, tapi kok aku merinding sih? Ini siang-siang ini ngapain merinding di studio terang benderang gini? Aduh, Sarah. Gimana? Iya. Pie. Aku bukanlah tipe orang yang percaya bahwa itu bisa dilihat dengan mudah, right? Iya. Okay. Betul. Pertanyaan nanti sebelum ke ceritaku. Aku merinding baru ngomong gitu. Dia merinding sendiri. Oke, ada nggak? Kamu bilang tadi dari usia 8 tahun sampai bisa mengendalikan diri di usia 30 ya, 30-an ya. 31, ya 30-an. Menyelaraskan semuanya. Tapi ada nggak satu titik yang hysterical moment buat kamu yang benar-benar kayak, ini mah gila, gue udah nggak tahan gitu. Dari umur kecil sampai gede, selain cendana tadi. Mungkin lebih ke, jadi dari umur belasan tahun itu, kan Mas Ari tahu I was on and off drugs juga waktu masa remaja ya, kayak suram banget. Itu kayak ya gitu deh, pokoknya kayak I've been through hell juga. Jadi on and off, tapi ada momen dimana yang sebenarnya dari umur segitu aku udah tahu bahwa aku nih ada sesuatu nih gitu, kayak aku bisa merasakan lebih dari orang pada umumnya. Ya tapi kan ya kayak gue ngerasa enggak nih, gue halu aja gitu ya. Terus sampai itu berjalan terus. Itu in denial, berarti kan in denial terus sampai umur 30-an. Nah, pada saat umur 30-an itu pun pada saat aku sudah oke, gue akan belajar menerima nih gitu ya.
gue akan belajar menyelaraskan, udah niat begitu, tapi itu pun dalam hati masih ada kayak gue masih nggak percaya sebenarnya kayak masih struggle gitu ya. Jadi waktu umur 34 aku bintang tamu di acara misteri waktu di mana ya? Aku lupa. Boleh sebut nggak sih di sini? Boleh aja, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi lu di acara misteri di Trans 7. Aku bintang tamu di situ. Nah, pada saat belasan tahun itu aku udah tahu nih nama si leluhur yang aku udah tahu nih ya. Pokoknya udah ada sebutan nama A gitu ya. Ya. Umur 34. Jauh nih jaraknya nih. Dari umur 17 tahun ke umur 34 nih. 17 umur tahun kemudian. Aku berkunjung ke Sulawesi waktu itu. Di situ kita ke lokasi, ada sebuah lokasi yang dipercaya itu adalah ada desa atau kerajaan gaib gitu katanya ya. Datang ke sana ada kuncennya. Tahu Mas Ari kuncen yang ngeliat aku? Dia nyebut nama A. Aku yang kayak freeze, kayak lo tahu dari mana? Dan bahkan nama A itu pun hanya kamu yang tahu ya. Karena aku gak pernah ketemu dia, aku yang bener-bener sampai itu aku udah nggak bisa kayak udah nggak tahu, udah speechless gitu. Sampai di kamar hotel setelah selesai syuting ada bisikan di telinga pakai bahasa Jawa. Ngomongnya, masih ora percaya kue iki anakku. Ora percaya tak kue anakku gitu. Kamu masih nggak percaya kamu nih. Apa sih pokoknya ngomongnya gitu. Kamu masih, lu nggak masih pokoknya gak intinya percaya, adalah itu. Lu masih nggak percaya. Lu tuh anak gue gitu. Itu di situ yang kayak oh ya oke. Ini kayak gini. Oke, aku memang di sini harus abu-abu, maksudnya ya harus terbuka. Oke, gue terima deh, emang ya udah oke. Nah itu kan bukan hal yang mudah loh Mas Ari. Bayangin itu sebegitu lamanya time frame dan masih butuh waktu lagi, dan proses menyelaraskan energi ini belum selesai sampai hari ini. Umurku sekarang 41, masih lanjut Mas. Ada satu kisah dari yang barusan kamu ceritakan dari seorang temanku. Kita bercanda, enak ya, lu bisa melihat sesuatu gitu, bahkan sometimes lu itu kayak bisa ngelihat sesuatu di masa depan gitu kan, sesuatu feeling istilahnya orang bisa firasat atau apapun whatever bahasanya, firasat, intuisi. Terus dia dengan mudah jawab gini, apa enaknya kalau aku tahu orang ini bakal begini, apa enaknya dia begitu. Apa enaknya kalau aku tahu nanti umur 40 sekian kamu kena sakit perut misalnya, perutmu, apa enaknya buat aku, dan aku tidak boleh ngasih tahu itu. Iya. Betul. Kayak gitu-gitu yang bikin memang struggling orang-orang dengan gift tertentu ya, Sarah ya. Iya, bisa ego, karena kan semakin peka, semakin ya dalam quote to quote punya power, tapi akhirnya disalahgunakan juga bisa. Karena ego, kita manusia masih punya badan, kadang-kadang egonya terlalu tinggi, mau yang lebih, akhirnya jadi hilang inti dari si kemampuan yang dipunya. Karena kan sebenarnya masing-masing itu punya ada panggilannya sendiri. Nah itu cuma masing-masing yang tahu. Nah tergantung sama kita mau menggunakan ilmunya itu buat apa. Gitu. Pada saat udah tenggelam dari yang ilmunya buat apa itu teman-teman harus digaris-garis. Untuk apa? Itu yang terpenting. Iya. Iya kan. Boleh. Menarik ya Mas Ari. Gini, aku tuh basicnya kan orang yang suka belajar apapun. Oke. Dan kembali lagi kita ke topik yang tadi bahwa gue bilang aku bukanlah tipe orang yang percaya. Ada orang yang dengan mudah bisa melihat, even it's a gift from God, ya karena aku tidak tumbuh di lingkungan itu. Yes, aku tumbuh di sebuah desa di Saradan, 30 km dari kota Madiun, di Kabupaten Madiun, yang mana penuh dengan kisah-kisah mistis, karena di situ dulu Madiun tahulah ya, sekian puluh tahun lalu terjadi tragedi apa. Di desaku banyak sumur-sumur tua yang mati, dan merinding lagi. Tapi itu tidak, meskipun banyak persentuhan-persentuhan kecil, masa kecil, rasa takut, tapi tidak membuatku percaya karena jujur Sarah, aku tidak pernah melihat sosok apapun. Oke. Yang keanehan-keanehan yang aku alami itu paling lebih bersifat psychological. Seperti tidur berjalan,
lucid dream, DC. Terus? triple dream, double and triple dream, ya kayak gitu-gitu yang aku alamin tuh. Oke. Sampai akhirnya aku agak lupa urutan kisahnya, tapi mungkin aku ceritakan yang paling gila saja ya. Itu di tahun 2005 di Padang Sidempuan. Itu pun terjadi antara mimpi dan tidak mimpi. Tadi aku sempat minta Sarah untuk buka artikel, mudah-mudahan agak dibaca dikit. Aku tuh kayak mau diperkosa sama entah kuntilanak, entah wewe gombel. Kalau besar, bertetek besar itu berada besar apa itu? Yeah. Wewe Aku gombel. bilangnya wewe gombel. Nah, wewe Iya. gombel. Aku dari dulu ngomongnya kuntilanak, ternyata banyak diralat sama orang. Itu ternyata wewe gombel. Iya, wewe gombel. Iya. Sorry ya guys, aku minum juga ya guys. Ya. Ngomong sama Sarah ini melelahkan guys. Baru segitu. Capek Kok aku. melelahkan, jangan Nggak dong. tahu deh. yang buat kontenku belum loh. Tuh, Iya. ayo. Gila capek ya. Kenapa ya? Jadi Mas Ari udah pernah share nih guys sama aku kalau Mas Ari itu pernah sempet hampir ya digerayangi oleh sosok digerayangi dan nyaris menyerupai, masuk ke badanku, nyaris masuk ke badan. nyaris disetubuhi. Disetubuhi sama sosok wewe gombel. Yes. Oke. Sebenarnya itu bisa terjadi. Maksudnya gini, kayak aku pernah mendengar ini dari teman-teman aku yang bisa astral projection. Nah, pada saat orang astral, ada orang yang astral itu ya jarang ya yang bisa kontrol ya maksudnya. Tapi ada beberapa teman-teman aku nih kadang dia sampai takut tidur karena setiap kali tidur dia jalan-jalan. Nah, pada saat dia jalan-jalan, aku berhenti ketika masa akhir balik kelas 1-2 SMP, berhenti tidur berjalan. Nah, berarti sebenarnya Mas Ari mungkin ada bakat astral. Sebenarnya mungkin ya. Nah, pada saat yang terjadi waktu itu si wewe gombel ini, gila serem banget sih guys. Wewe gombel ini, jadi Mas Ari itu antara bangun sama enggak. Jadi Mas Ari mungkin agak keluar dikit. Jadi ini badannya Mas Ari, ini your soul agak gini dikit. Nah, itu yang terjadi kayak seperti interaksi gitu. Bisa terjadi. Crossing, aku juga cross ya. Crossing ya. Iya. Karena itu pernah terjadi juga sama suamiku. Waktu itu terjadi di Bandung. Ya mungkin nggak sampai digerayangin, cuman dia kerasa banget mau diambil gitu. Mau ceritain gitu. dikit? Iya, ceritain dong. Jadi aku singkat cerita, aku nyampe di sebuah kota Padang Sidempuan, hotelnya kemarin sempat viral gara-gara cerita itu. Langsung viral karena Padang Sidempuan yang hotel bagus ya pasti cuma satu ya, tahun 2005. Aku berusaha memejamkan mataku 4:30 kurang 10, aku ingat sekali karena aku harus set jam, karena jam 12 siang harus bangun untuk preskon. Aku tidur dengan posisi begini, telentang. Kemudian ada sebuah tubuh besar di dadaku yang, sorry maaf teman-teman, menyusuin aku di mukaku. Tapi aku merasa itu mimpi, jadi aku bilang dalam mimpiku, jadi lucid nih ceritanya udah lucid nih. Ngapain ya mamaku kok nyusuin aku? Aku kan udah besar. Di dalam lucid itu kemudian juga aku bilang, oh my god, shit man, this is not my mom. This is not my mom. Aku malingkan tubuh ke kiri, berguling, terus kemudian, oke, lega, dia udah nggak ada. Oh my god, shit, dia duduk di pinggangku. Dan mohon maaf, menggosok-gosokkan kemaluannya di pinggangku. Digosok-gosokkan kemaluannya. Itu berasa, Sarah. Oke. Kemudian aku mengucap doa, dalam agamaku tentunya ya. Tat. Udah hilang. Lucid ya, ini posisi lucid ya. Udah hilang. Kemudian dia pindah ke belakangku, ternyata, oh my god, shit, dia di belakangku. Dia peluk leherku dari belakang, kakinya melingkar ke pinggangku, dan entah dengan alat kelamin yang model seperti apa, dia mau masuk lewat, mohon maaf, anus. Gila serem abis. Aku langsung menyebut, dalam agamaku teriak ya, bangun, aku loncat. Dan karena memang mohon maaf ya, alam raya, aku memang bukan orang yang penakut sama sekali. Aku bangun, kemudian aku bilang gini, gila mimpi kok kayak gini, serem banget. Aku cuci muka, balik bantal, Tuhan Yesus, Ari mau istirahat, karena besok Ari harus bekerja, pasti Tuhan akan melindungi Ari malam ini.
Iya. Beri Ari mimpi yang indah. Oke? Sebelum tidur minum air putih dong. Cakep dong, berharap udah jam 6 atau jam 7 pagi. Tadi kan setengah 5 Iya. kurang 10 ya. Setengah 5, ya. Ambil jam tangan. Aduh, merinding berat, guys. Setengah 5 kurang 3, Sarah. Still setengah 5 kurang 3. Belum tidur ternyata. Gila sih, keren. Kok keren sih? Iya maksudnya. Oke. Puncaknya ya, itu belum memuncak. Iya. Dan kemudian si Ari Lasso yang culun dan tidak percaya itu tidur dengan nyenyaknya setelah berdoa. Oke. Bangun setengah 12, mau keluar ruangan, kamarnya kebetulan suite room, jadi ada ruang tamunya. Ruang tamunya ada kursi meja tua, sofa pakai kain Oscar jelek lah ya, mohon maaf hotelnya. Koper dan gitar gue berantakan di depan pintu. Dan jujur, aku sudah lupa cerita tadi malam tidurku. Aku udah lupa karena kena tidur yang lelap karena sudah berdoa tadi. Iya. Aku cuma marah-marah, kampret nih anak-anak kru nih. Gitar kok dibuang-buang sama koper. Ya mbok dia ditata. Oke. Saksi hidupnya ada, dia adalah sepupunya Ahmad Dhani, chief kru gue. Chief kru merangkap kepala security, namanya Umar. Kita sound check jam 1 siang di stadion. Kemudian Umar mendekati saya. Bos, semalam bisa tidur? Ya bisa dong, bisa lah. Alhamdulillah. Bos, nanti malam habis manggung kita langsung aja ke Medan ya. 18 jam nggak apa-apa ya. Kita langsung jalan ke Medan naik bis. Jangan nginep lagi di tempat itu. Aku langsung, aku tidak ingat peristiwa itu. Aku hanya bilang, Mar, kamu ya yang berantakin koper ya. Kamu lempar koper sama gitar. Iya bos. Kenapa Mar? Jangan gitu dong. Orang bekerja harus komit. Harus nggak boleh. Meskipun tengah malam tetap nggak apa-apa, kamu taruh. Nggak bos, nggak apa-apa. Kenapa Mar? Kenapa? Nggak bos, nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Mar, kamu harus terus terang sama kalau nggak kamu tak pulangin tur. Kamu nggak jujur. Aku bilang gitu. Bos, tapi udah ya bener kita nanti manggung pulang langsung beres-beres langsung berangkat ke Medan ya naik bis kita tur. Nggak usah nginep lagi. Iya kenapa Mar? Aku agak mulai terpanggil nih kepala. Iya. Tahu nggak Sarah? Ya bos, ketika aku buka kamar bos. Itu di atas lemari bos lagi ada cewek gede banget, katanya gede lagi gini-gini duduk di atas TV. Oh my god, gila males banget asli. Oke. Jadi pengalaman dua orang, bukan aku. Iya. Terus kemudian aku, ya ampun Umar. Begitu selesai cek sound, barang aku kemasin, aku pindah ke kamar manajerku. Jadi kita bertiga, aku, manajerku, road manager. Males kalau udah tau begitu males guys. Gila sumpah asli. Itu apa Sarah? Itu apa Sarah? Itu kalau menurut aku Wewe Gombel sih. Maksudnya aku pernah ketemu. Kenapa dia nyasar ke situ? Di Semarang. Aku pernah ketemu. Ngapain ya dia? namanya mereka ada di mana-mana, Mas Ari. Jadi mereka tuh ada di mana-mana ya bisa misalnya lagi emang align terus ya bisa di mana aja dan mungkin kebetulan dia ya seliwerannya di tempat itu. Kita punya tunggu Mas Ari, kita punya archive Wewe Gombel nggak Nu? Nggak ada. Wisnu boleh nggak? Boleh gambarin nggak sambil ini? Gambarin Wewe Gombel. Oke, ini kebetulan ada adik ya, aku. Kita cocokkan ya. Apa yang aku ingat ya? Oke, kita cocokkan dengan apa yang aku ingat. Iya, gitu. Ya udah, Wisnu akan gambarin nanti Mas Ari tapi main-main ke Diary Misteri Sarah juga ya abis ini ya. Tapi nggak ke tempat-tempat apa-apa kan? Enggak, ini duduk kayak gini. Oh iya oke. Tak pikir kamu mau aja. Ya, oke, sambil nunggu Wisnu gambar. Terus apa lagi Mas Ari? Oke, Sarah. Itu satu peristiwa dan selalu bersama-sama. Yang kedua yang kemarin baru aku unggah yang membuat kamu berkomentar, Mas, kita obrolin yang ini yuk karena ini cukup krusial karena ada di rumah Mas Ari. Jadi teman-teman beberapa saat yang lalu aku posting tentang sosok putih di rumahku dan gedoran yang luar biasa keras di pintu studio yang kemudian membuat kruku keluar. Ternyata di luar ada sosok putih yang berjalan. Dan Sarah terus terang langsung kita diskusi, Mas, itu kayaknya itu perlu dibicarakan karena sudut pandang kita terhadap hal itu tidak boleh salah. Benar ya Sarah ya gitu ya? Ya, betul. Betul. Nah, gimana Sarah? Jadi sebenarnya yang selama ini orang pikir adalah sebuah gangguan.
itu bukan berarti sebuah gangguan. Yang Harus aku dilihat pikir, dulu yang di kan. rumahku ya, yang di rumahku Iya, yang sweet iya, banget iya, sama yang dia. di rumah. Iya, karena dia namanya kita orang, tiba-tiba ada yang siul atau ada gedoran tapi nggak ada wujudnya kan kita ya takut kan gitu kan. Maksudnya ya normal reaksi dari kita. Tapi sebenarnya setelah aku lihat kemarin, jadi itu yang jaga di dalam sebenarnya. Jadi untuk si tuan rumahnya ini, hey kamu waspada gitu. Jadi sebenarnya yang di dalam itu ikut menjaga. Ya namanya kita kalau pergi kemana-mana, pasti kadang-kadang ada yang kebawa energi yang nggak baik, kayak gitu misalnya. Jadi yang di dalam itu mengingatkan kita untuk lo waspada ya, kayak gitu. Jadi bisa apa aja. Jadi bukan melulu itu adalah bentuk dari gangguan. Kalau Gitu. kayak siulan gitu, terus Apa? siulan, terus Ya kemudian kalau ini ya, menjawab ngobrol, itu apa ya Sarah? ya kadang-kadang juga nih ada dari mereka yang playful. Jadi emang sama seperti kita, ada yang baik, ada yang pendiam, ada yang centil, ada yang emang suka bercanda, ada yang jahil, ada yang gitu loh. Jadi macem-macem, bisa jadi ya namanya mereka pikir ya serumah, ya bercanda sama orang rumah gitu loh. Ininya ya apa namanya, mungkin mereka berpikirnya ya kita mungkin kan nggak tahu, mereka merasa nyaman gitu. Jadi ya godain lah gitu, cuman bukan Aku juga ganggu. playable kali ya di mata mereka ya. Mungkin kayak imut-imut dan mengemaskan ya kan. Dan aku kan memang selalu tidak pernah tidur di bawah jam 12. Tidak pernah ya. Aku seumur nyaris ketika udah tumbuh dewasa itu selalu tidurku tidak tepat. Sangat sulit ditepati. Kadang bisa tertidur jam 8 tapi jam setengah 12 bangun dan kemudian malah pagi gitu. Pertanyaanku spesifik, Sarah. Kamu tadi sempat bilang, ini karena menyangkut rumahku ya, yang pasti Tuhan memberkati rumahku dan isinya dengan luar biasa sih. Dengan luar biasa, dengan kesehatan, dengan rezeki, dengan berkat. Nah, kenapa aku hanya mendengar suara-suara? Oke. Kenapa kalau orang lain yang ke rumahku melihatnya berupa sosok? Apakah yang penjaga itu sosok itu? Nih, ini ada beberapa penjelasan. Karena mungkin Mas Arinya sendiri itu ya namanya orang nggak peka ya nggak akan mungkin bisa melihat gitu ya. Paling hanya merasakan merinding-merinding, itu biasa. Kenapa orang-orang yang datang ke rumah itu melihat sosoknya? Ya mungkin si orang ini juga peka. Mungkin orang ini juga memang sensitif, akhirnya ya nggak sengaja ya melihat. Enggak loh, sama sekali tidak sensitif loh. Oke. Ya enggak, ini kan ini ya, ini apa mungkin. Tapi ada juga misalnya kan yang namanya tuan rumah itu nggak akan mungkin dibikin nggak nyaman di rumahnya. Gitu. Jadi mungkin orang-orang yang datang namanya tamu, ya si yang penunggunya itu kayak ini ada gue di sini. Gitu. Jadi kayak ngasih lihat ini ada gue di sini. Bisa juga. Jadi ini macam-macam penjelasannya. Bisa orang itu peka atau memang kebetulan kebetulan lagi inline akhirnya melihat, tapi tujuan dari si sosok ini ngasih lihat juga yang ngasih lihat ini ada gue di sini. Gitu. Karena yang aku sempat nonton kan Mas Adi kan kirim linknya ya waktu yang kemarin itu yang keramat ini. Aku ngelihat, aku tidak merasakan sama sekali energi yang negatif. Jadi nggak ada yang rasa nggak enak gitu. Jadi puji syukur ya nyaman aja sih kalau menurut aku. Tapi ya mungkin ya iyalah namanya tiba-tiba ada yang siul kan kaget gitu ya. Tapi katanya ada yang ngelihat kemarin selama syuting katanya ada yang sambil nemenin ya katanya. Bener gak sih? Ada yang komen. Apa? Pas aku syuting keramat itu. Ada yang nongol. Katanya ada terus, sebenarnya ada terus itu. Katanya ada yang sekali-sekali muncul gitu. Itu bener gak sih? Aku sih nggak lihat apa-apa sampai tak liatin gitu. Iya kalau mereka kan ya biasa datang dan pergi gitu. Mungkin ada sekarang juga ada nih Mas Ari di ruang musik sekarang.
Nggak seneng aku gini ini tuh kan. Males ah. Kan nggak, aku nanya di ruang musik. Iya, di ruang musik Iya, ya di ada ruang piringan musik. hitam banyak banget. Gila. Piringan hitam itu, piringan hitam ini. Iya, piringan. Oh, emigran tuh. Ini yang Wow, banyak. gila. Baby. Baby, Bener kok nggak sih? bisa pas ya 90-an nih, gila. Kok bisa pas ya? Kok bisa pas ya? Gila lagunya. Kok bisa pas, Be? Emigran loh yang kita ambil. Cara males ah, kamu ngomong gitu aku jadi males aku. Ya, udah. Kita ngebahas tadi, kembali lagi ke Wewe Gombel. Wisnu udah barusan dia bikin sketch Wewe Gombel yang pernah kita temuin ya, Nu ya. Oke. Siap. Yang di aku, postur iya, tapi punya aku yang big size. Iya, ya gede. Yes. Gede banget kan. It's a big size, big size woman. Ya. Tapi bongkoknya begitu, yes. Kayak Bongkoknya begitu, rambutnya melebihi sampai di pinggang, betul sekali. ya. Waktu di aku Ya, rambutnya. ini kita ketemu Wewe Gombel ya kayak gini nah kalau yang aku ketemu di Semarang badannya tuh gede banget, jadi kayak raksasa. Kayak apa sih? Oh, kalau dia enggak, dia kayak waktu di aku kayak seukuran wanita 170 sampai 180 lah ya, dengan badan yang iya, gede. Kalau aku yang di Semarang itu literally gede banget kayak genderuwo. Tapi bentuknya kayak gini. Serem banget yang di Semarang itu. Ya males ya, mohon maaf. Oke, Sarah. Aku lemes aku. Mas Ari, gini deh, kalau enggak Mas Ari boleh enggak yang kita ngebahas sosok yang ada di rumah Mas Ari yang positif nih, boleh nggak kita bahas di konten aku? Jadi ya, tapi abis aku dari break sini, dulu ya, setengah jam ya, aku makan, aku minum teh dulu ya, boleh ya? Iya, Oke, Sarah, boleh. kesimpulannya gini, dari segala pertanyaan, pemahaman kita sama teman-teman bahwa there's something outside us. Ada sesuatu yang lain di luar kita, ya. Kalian percaya atau tidak, itu terserah kalian. Itu pembicaraan kita, dan gue terus terang setuju. Ada sesuatu di luar kita. Gue punya keyakinan tidak mungkin jagat raya ini hanya berisi manusia. Gue yakin itu. Tapi yang terpenting, Sarah, please kasih sesuatu yang garis tegas. Yang di rumahku itu kan positif ya, baik ya. Positif, baik. Kamu senyumnya sudah juga pasti panas banget pas aku ngomong gitu. Sudah pasti baik. Sudah pasti baik dan menjaga. Karena kerasa, Mas. Kalau ada sesuatu yang off, pasti ada rasanya gitu. Ini nggak ada sama sekali. Dan aku di rumah juga, semua keluarga itu mager di rumah ini. Bener-bener kayak nyaman. Iya. Terima kasih ya, Sarah. Ini cukup melegakan aku, teman-teman. Meskipun aku tadi kesel, kamu bilang di belakangku banyak-banyak sesuatu, aku nggak mau ngomong gitu-gitu. Banyak piringan hitam. Iya. Terima kasih, Sarah, untuk keramatnya malam ini. Thank you. Ya, mudah-mudahan ini bisa menghibur teman-teman di masa-masa COVID, ya. Di masa-masa pandemi ini, mudah-mudahan semua tetap kreatif. Tidak ada paksaan untuk mempercayai, tidak ada paksaan untuk mempengaruhi mindset kalian terhadap hal apapun. Ini hanya berbagi kisah dengan Sarah Wijayanto, sahabat saya dari tahun 90-an. Terima kasih, Sarah. Thank you so much, Mas Ari. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Sebentar lagi, aku break dulu sebentar ya. Bye.